Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Mulai hari ini penilaian kinerja kepala sekolah sudah mulai bisa dikerjakan. Bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan penilaian kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Simak langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, kita ke Google, langsung ke platform Merdeka Mengajar. Kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi PMM, Bapak Ibu. Di sini disediakan beberapa fitur. Kita pilih pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, kita ke pojok kiri atas, Bapak Ibu, di bawah beranda ada pengelolaan kinerja. Ini kita klik. Nah, di sini mulai perencanaan kinerja kepala sekolah, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 13 Januari, jangan sampai kita terlambat dalam mengerjakannya. Kita langsung mulai klik mulai. Nah, di sini yang pertama muncul adalah mengecek data diri Anda. Pastikan untuk nama, NIP, dan sampai satuan pendidikan induk sudah benar. Jika sudah benar, data kita klik data sudah sesuai. Jika belum sesuai, kita edit. Data sudah sesuai, kemudian ada konfirmasi lagi, apakah data nilai Anda sudah benar, data diri Anda sudah benar, data sudah benar. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita sudah masuk ke menu perencanaan kinerja. Pada menu perencanaan kinerja ini ada 4 langkah, berbeda dengan Bapak Ibu guru yang ada 5 langkah karena berbeda di pertama, kalau Bapak Ibu guru itu di praktik pembelajaran, kita di praktik kinerja, kemudian kalau Bapak Ibu guru ada tugas tambahan, kalau kita tidak. Kemudian kita langsung saja ke menu yang pertama, yaitu praktek kinerja. Seperti pada Bapak Ibu guru, di indikator pada praktek kinerja ada 8 yang diambil dari rapot pendidikan, yaitu di dimensi 3, yaitu dimensi D3, dimensi kepemimpinan pembelajaran. Di sini disediakan 8 indikator yang mana Bapak Ibu Kepala Sekolah hanya memilih salah satu indikator berdasarkan rekomendasi di raport pendidikan. Jadi sebelum kita memilih, kita cek dulu rapor pendidikan kita mana yang direkomendasikan untuk kita pilih. Misalnya, kita memilih dari di sini ada presentasi visi misi, ada presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum, aktivasi kegiatan komunitas belajar, dan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran serta refleksi program pengembangan kompetensi guru. Misalnya di sini kita pilih karena ini contoh nggih Bapak Ibu, kita pilih presentasi visi misi sekolah. Jika kita sudah memilih salah satu, pastikan kita geser ke paling bawah kanan. Di sini sudah aktif. Kita ke pengembangan kompetensi, yaitu pada langkah kedua. Pada pengembangan kompetensi, ini juga sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru bahwa kita diharapkan memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Apa saja poin-poinnya? Kita lihat. Jadi berbeda Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru. Poinnya kita pilih misalkan meningkatkan kinerja satuan atau pendidikan dalam rangka meningkatkan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar. Nah, ini langsung 36 poin. Sudah melebihi target. Mungkin di sini kita mau nambah yang mudah-mudah saja. Mungkin yang mudah apa saja ya poinnya. Meningkatkan, kita pilih ya Bapak Ibu yang mungkin mudah. Peningkatan karir kepala sekolah, peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik. Ya, mungkin ini bisa juga. Nah, ini 4. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau meningkatkan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini bisa. Kemudian tambah lagi
Untuk menambah, kita klik tambah RHK. Kita bisa memilih apa mungkin yang bisa ditambahkan lagi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang sekarang ini bahwa peningkatan kinerja kepala sekolah dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini poinnya 8. Setelah kita lihat poinnya ini sudah melebihi dari standar minimal poin yang diharapkan yaitu 32. Untuk Bapak Ibu nanti seandainya belum yakin ini bisa diubah atau mungkin bisa dihapus. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya setelah poin peningkatan kompetensi terpenuhi, kita langsung ke perilaku kerja. Di indikator dan perwujudan perilaku kerja ini ada 7 aspek yang biasa kita kenal disingkat dengan berakhlak. Apa saja itu? 1. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari indikator dan perwujudan perilaku ini, Bapak Ibu masing-masing memilih satu aspek yang ingin diprioritaskan di semester ini. Misalkan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini terkait berorientasi pelayanan? Kita pilih satu saja. Kita pilih yang bersifat ramah kepada peserta didik. Kemudian bagaimana perwujudan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari? Ini juga kita pilih satu. Mungkin kita pilih saja mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Begitu juga seterusnya, untuk akuntabel, perilaku mana yang difokuskan melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian perilakunya bertanggung jawab atas kerja yang dihasilkan dan bersedia dievaluasi. Kompeten, perilaku dari kompeten ini misalnya membantu guru, tenaga kependidikan, orang tua untuk saling belajar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan kerja, memberi kesempatan kepada guru, tenaga pendidik, orang tua untuk menyampaikan pendapat. Mungkin kita pilih ini saja. Dari segi aspek harmonis, perilaku yang kita fokuskan misalnya menghargai setiap warga satuan pendidikan sekolah. Di satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Perwujudannya berlaku adil tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, dan suku, serta jenis kelamin. Aspek berikutnya yaitu loyal. Di aspek loyal ini, kita pilih menjaga nama baik satuan pendidikan dimanapun berada. Perwujudan perilakunya menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Jadi jangan sampai kita miskomunikasi bahwa transformasi pembelajaran sekarang ini lebih sulit, lebih menyusahkan. Oke, jadi ini salah satu perwujudan perilaku kita loyal. Kemudian adaptif. Adaptif menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika masyarakat. Atau juga terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Perwujudan perilakunya mungkin menyampaikan ide atau gagasan untuk kemajuan satuan pendidikan dengan berani. Jadi ketika punya ide-ide tidak hanya disimpan di sistem kita sendiri. Kolaboratif yang terakhir ini Bapak Ibu aspek yaitu perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini adalah misalkan bekerja sama secara menggerakkan, mungkin kita pilih yang kedua, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata. Nih, kemudian perwujudannya kita pilih bahwa bersinergi dengan guru, tenaga kependidikan, dan juga
masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah sampai di sini, kita simpan draft sebelum menuju ke rangkuman. Kita simpan. Jadi kita sudah selesai dalam memulai perencanaan, tetapi belum diajukan. Bagaimana cara mengajukannya? Kita lihat sampai ke rangkuman, Bapak Ibu. Kita lihat kembali di praktek pembelajaran. Kita langsung ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi sudah terpenuhi, kita cek lagi. Kalau sudah, kita ke perilaku kerja. Kita cek lagi, sudah yakin. Kalau sudah yakin, kita ke rangkuman yang terakhir, Bapak Ibu. Di rangkuman ini ada rangkuman dari perencanaan kinerja kita. Format perencanaan kinerja ini akan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terdapat perencanaan yang otomatis ditambahkan selain yang Anda pilih. Coba kita cek, mulai dari hasil kerja utama, ada bukti dukung, kemudian berikutnya bukti dukungnya apa sudah jelas. Di sini sudah ada poin-poinnya. Kemudian sampai yang terakhir sudah lengkap bukti dukung, kita cek sampai ke paling bawah aspek kinerja perilaku. Kemudian ini kita koordinasikan dengan atasan kita. Jika memang kita sudah yakin dengan rencana kinerja kita, kita bisa kumpulkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan tentang langkah-langkah penilaian kinerja dari kepala sekolah. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.